Lega banget akhirnya bisa masuk ke rumah ini, meskipun dulu sempat sih saya masuk ke sini dan gagal ya. Tapi saya coba lagi dan alhamdulillah berhasil guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawi Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan kali ini saya berada di daerah Traces lagi. Di sini saya tiap kali lewat sini guys, ada perasaan yang kepingin banget gitu untuk masuk ke rumah ini, untuk melihat ya, meskipun gak masuk ke dalam rumahnya tapi bisa masuk ke halamannya. Dan saya sih sangat berharap benar-benar bisa masuk gitu ya. Dan coba aja saya kali ini saya akan masuk ke rumah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya saya harus bisa masuk ke sini. Ya apapun caranya gitu ya, saya harus bisa gitu guys. Karena di samping ada yang request juga ya, rumah ini saya juga penasaran. Saya cuma taunya dari bawah ya. Dan alhamdulillah saya bisa nyampe ke sini guys, bisa melihat rumah ini dari dekat. Terus saya diizinkan juga ya, karena kebetulan setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, ada sesuatu yang kliknya gitu ya. Dan akhirnya saya bisa masuk ke sini, diizinkan gitu ya, karena ya ada sesuatu lah ya. Tapi saya ini ya, saya nggak menyuap gitu, nggak, cuma sedikit KKN aja guys ya. Jadi mengandalkan ini koneksi gitu ya untuk masuk ke sini. Meskipun koneksinya itu bukan koneksi yang orang penting gitu, enggak juga gitu guys ya. Oke, langsung aja ya kita review seperti apa rumahnya. Ini rumah kayu seperti yang ada di tempat yang lainnya di daerah Tretes ya. Nah, kalau rumah yang ini uniknya ada di lereng bukit ya. Nah, ini dia ya. Terbagi jadi dua bagian, ada bagian sebelah sini sama sebelah sana ya. Oke, ada tamannya juga guys di situ. Kayaknya keren banget ya kalau dilihat dari sini. Dan pemandangan dari sini itu sangat bagus loh guys. Ini rumah di sini hampir sama ya dengan rumah-rumah Belanda yang lainnya yang ada di daerah Tretes ya. Kalau di sini bedanya, ini letaknya ada di lereng dan pemandangan di sini itu luar biasa ya kalau menurut saya. Apalagi kalau cuacanya itu lagi bagus, pasti pemandangannya itu bisa terlihat dengan bagus ya guys ya. Dan rumah yang ada di sini sayangnya guys, ini ada bagian-bagian yang kayaknya sih kurang terawat gitu guys. Oke, ini dia bagian dari jendelanya. Ini dari bila-bila kayu ya. Terus kemudian di sebelah sini ini ada jendela kaca. Kayaknya itu bagian dapur ya, karena di sini ada tempat untuk mencuci ya. Ada kayak semacam wastafelnya gitu. Oke, kalau di sebelah utara ya, di bagian sini ini ada bagian teras nih guys. Kayak gini, sayangnya terasnya udah nggak terawat lagi ya. Dan pemiliknya sih yang ada di sini ini orang kaya guys, jadi rumahnya jarang didatengin gitu ya. Mungkin dijadikan investasi aja gitu ya, di bagian tanahnya gitu. Sementara kalau bangunannya sih mungkin karena bangunan dari terbuat dari kayu, mungkin ya nggak terlalu dihiraukan gitu. Tapi sayang banget ya guys ya, karena kalau bangunan yang terbuat dari kayu itu rusak ya, kita nggak bisa melihat lagi dalam wujud yang asli gitu guys.
Mungkin kalaupun ada suatu saat kayunya itu sudah lapuk ya, kita hanya bisa melihat tiruannya aja sih, replikanya aja. Dan kalau kita jalan-jalan dari sini keliling-keliling ke tamannya di sini, kita bisa melihat pemandangan yang ya dari kejauhan gitu cukup bagus ya dari sini ya. Kalau cuacanya cerah ya, sayangnya sekarang cuacanya lagi mendung guys. Nah ini kalau bisa dilihat di sini rumahnya itu catnya warnanya hitam, ada merah, ada putih juga. Ini khas banget ya di rumah-rumah zaman dari era tahun 1900-an gitu guys. Oke. Dan ini biasanya sih orang-orang dulu melihat rumah bercat hitam itu mungkin kurang lazim gitu ya. Di era 90-an itu malah dikatakan mungkin banyak yang menjuluki rumah-rumah kayak gini itu rumah-rumah serem yang banyak hantunya. Tapi sekarang rumah-rumah kayak gini ini malah diminati ya, banyak yang foto-foto gitu ya. Termasuk saya juga ya, saya melihat rumah kayak gini nih merasa kayak gimana gitu ya. Terasa ini rumahnya itu hangat kayak di luar negeri gitu, jadi seolah-olah bukan di Indonesia ya. Nah untuk jendelanya sendiri ini kalau rumah dari peninggalan Belanda itu memang ini ya. Nah itu bisa dilihat ya pemandangannya, kalau cerah itu bagus banget. Saya potong dulu ya. Oke, kalau kita lihat jendelanya, terus kemudian pintunya juga, ini apa ya? Jadi untuk sirkulasi udaranya itu memang udah diperhitungkan banget ya sama arsitek atau pembuat, perancang maksudnya ya. Kalau pembuatnya sih orang Indonesia ya. Jadi sebenarnya orang Indonesia sendiri bisa sih meniru zaman dulu, cuman orang dulu kan terbentur sama bahan ya, bahannya itu mahal guys ya, itu yang nggak terjangkau sama orang-orang Indonesia waktu itu kalau nggak benar-benar kaya. Dan memasuki di sisi satunya lagi, ini kita bisa menemukan ada bagian rumah ya di sebelah selatannya guys. Nah ini ada sedikit taman di sini, juga masih satu kawasan ya dengan yang tadi. Nah kalau yang ini rumahnya rumah tembok guys, kalau tadi rumah kayu, ini rumah tembok. Oke, jadi kayak gini guys. Ini sayangnya kita nggak bisa masuk ya, ada dikunci ya. Oke, dan sepertinya rumah yang ada di sebelah sini udah rusak nih guys, sayang banget ya kalau nggak dirawat kayak gini. Dan di bagian bawahnya juga masih ada ya, tapi ini rumah dari pemilik yang lain gitu ya, itu rumah Belanda juga. Mungkin kapan-kapan kita keliling ke situ ya. Oke guys, makasih banget ya udah nemenin saya keliling-keliling ke rumah Belanda yang ada di sini, yang kapan hari saya pingin masuk ke sini, ternyata baru kali ini saya bisa masuk. Dan mudah-mudahan juga bisa ini ya memuaskan Anda mungkin yang pecinta rumah-rumah Belanda. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Bye bye.